Saya undang sing semata pagi hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, Terima kasih Tuhan. Hanya namamu yang layak dimuliakan, hanya namamu Yesus yang layak ditinggikan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kau telah antarkan kami umat-umatmu di rumahmu itu memuji dan memuliakan namamu Bapa. Kami memang bersorak-sorai, kami beraria karena Engkaulah penyelamat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap beri yang terbaik, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Siapa yang siap beri yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan? Beri aplaus yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang
berkuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku, Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku dan lihatlah, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, dapat katakan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan berada Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Sahabat berada di sisiku, Kau sahabat selamanya. Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan berdoa. Bapa, betapa Engkau sungguh baik di kehidupan kami. Di pagi hari ini, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi ini kami juga rindu mendengar akan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap hati-hati kami yang rindu akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ajarlah kami, didiklah kami. Biarlah kami boleh melakukan setiap kehidupan kami ya Bapa, firman yang Kau firmankan buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian di firman-Mu ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus tempat kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Salam. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk melihat Alkitab kita ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, kita akan membaca ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu
dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini khotbah saya beri judul kemenangan yang sejati. Saudara, bicara tentang kemenangan, tentunya kita bicara tentang sebuah kompetisi. Tidak ada kemenangan yang bisa lahir tanpa ada sebuah kompetisi. Kompetisi menunjukkan siapa pada akhirnya yang memenangkan sebuah pertandingan. Saudara, seseorang dikatakan menjadi pemenang kalau dia telah berjuang dan menang. Misalkan seorang pelari, dia akan dikatakan sebagai seorang pemenang kalau dia seorang pelari yang tercepat. Demikian juga kalau misalkan seseorang itu masuk dalam lomba menyanyi, kompetisi menyanyi, maka orang itu akan dikatakan pemenang kalau suaranya paling indah. Demikian juga kalau misalkan orang itu masuk di dalam pertandingan tinju, maka pemenangnya akan ditentukan siapakah petinju yang terhebat. Demikianlah kira-kira makna dari sebuah pemenang. Tetapi pertanyaannya, apakah semua pemenang itu selalu dikonotasikan dengan kemenangan secara fisik, secara sesuatu yang nampak seperti itu? Tentunya tidak. Kemenangan bisa bersifat fisik, tapi juga bisa bersifat non-fisik. Kemenangan bisa bersifat jasmani, tapi juga bisa bersifat rohani. Teks yang tadi kita baca tentang Paulus dan Silas tentunya tidak bisa digambarkan sebagai seorang pemenang yang secara fisik. Faktanya mereka ditangkap, dipukuli, dan dipenjara. Bagaimana mungkin kedua orang ini bisa dikatakan menang secara fisik ketika dia meringkuk di dalam penjara? Tetapi kalau kita melihat lebih dalam, maka ternyata Paulus dan Silas ini adalah para pemenang-pemenang di dalam konteks perjuangan iman, dalam konteks perjuangan rohani. Oleh karena ketika mereka masuk ke dalam penjara, walaupun mereka teraniaya, mereka masuk ke dalam penjara, tetapi kehendak Tuhan yang harus terjadi itu dapat dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Artinya dengan mereka masuk penjara, kita tahu bahwa kemudian kepala penjara di mana Paulus dan Silas itu dipenjarakan akhirnya bertobat dan kemudian menerima Tuhan sebagai juru selamat. Inilah yang saya katakan sebagai kemenangan yang sejati, di mana kemenangan itu bukan sekedar dinilai dari hal-hal yang secara fisik, tetapi kemenangan itu dinilai dari apakah perjuangan hidup itu mampu mewujudkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, pagi hari ini kita akan belajar, saudara terkasih, bagaimana kita juga bisa menjadi pemenang-pemenang yang sejati di dalam pergumulan kita masing-masing. Tiap kita pasti punya pergumulan, entah pergumulan keluarga, pekerjaan, pribadi, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pemenang-pemenang yang sejati dalam pergumulan kita masing-masing dengan meneladani cerita atau kisah yang kita baca dalam kehidupan Paulus dan Silas ini. Yang pertama, coba saya ingin melihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-28. Ayat ke-28 berkata begini, saudara. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Hal yang pertama dalam teks ini yang kita bisa pelajari adalah bahwa janganlah melihat permasalahan itu secara sederhana. Artinya mari kita melihat permasalahan itu dengan perspektif yang tepat, melihat permasalahan dari sudut pandang yang tepat. Nah, saudara, pada umumnya orang yang dipenjara, kalau pintu penjara itu terbuka, ya kan, kemudian suasana menjadi chaos, menjadi kacau, maka otomatis orang-orang yang di dalam penjara ini sewajarnya melarikan diri keluar dari penjara dan kemudian menikmati kebebasan.
Bahkan kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, penjara yang gak apa-apa pun ada banyak narapidana yang mencoba untuk merusak, membongkar pintunya dan kemudian melarikan diri. Nah, cerita ini justru aneh. Ketika pintu-pintu penjara terbuka, gempa membuat suasana menjadi kacau, menjadi chaos, Paulus dan Silas justru tidak melarikan diri dari penjara itu. Alkitab dengan jelas dikatakan, kami semua masih ada di sini. Nah, apa yang ingin kita pelajari di sini? Kita bisa melihat bahwa Paulus dan Silas itu melihat permasalahan itu dengan perspektif yang tepat. Artinya apa sih? Paulus tahu bahwa masalah dia di penjara itu bukan sekedar masalah yang bisa dilihat ya secara fisik, secara nyata, ya saya punya masalah, bukan begitu. Tapi di balik permasalahan itu ada rencana Tuhan yang harus dia kerjakan. Itu sebabnya ketika pintu penjara terbuka, dia tidak mau melarikan diri karena dia tahu bahwa ada rencana Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di balik peristiwa kenapa dia harus di penjara. Ini yang ingin saya sampaikan buat kita semua Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi persoalan, mari kita bisa melihat persoalan itu dari perspektif yang tepat. Kalau kita hanya sekedar melihat persoalan atau permasalahan sebagai sebuah permasalahan, membuat kita menjadi layu, membuat kita menjadi sedih, membuat kita menjadi tertindis. Tetapi kalau kita kemudian melihat dari perspektif yang tepat, kira-kira apa rencana Tuhan di balik persoalan ini? Ketika engkau terpuruk, engkau bertanya, kira-kira apa rencana Tuhan di balik keterpurukan saya? Di balik persoalan saya. Nah, ketika kita melihat dari kacamata yang tepat, dari sudut pandang yang tepat, dari perspektif yang tepat terhadap semua masalah, itu langkah pertama dari bagaimana kita meraih kemenangan yang sejati itu. Yang kedua, saya akan ajak Bapak Ibu melihat ayat yang ke-25, perhatikan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara perhatikan, ada satu paradoks di sini yang kita bisa melihat. Ini Paulus dan Silas itu baru digebukin, saudara. Luka-lukanya belum kering, darahnya mungkin belum sempat diusap. Kemudian dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara yang bagian tengah. Penjara yang bagian tengah itu penjara yang paling ketat, mereka diletakkan di situ. Mestinya mereka mengeluh, mestinya mereka mengasihani diri, mestinya dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan bukankah aku telah melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, bukankah aku telah melakukan pekerjaan pelayanan penginjilan dan lain sebagainya, tapi kenapa justru aku mengalami aniaya? Mestinya begitu, sewajarnya begitu. Tapi perhatikan baik-baik, alih-alih kedua orang ini mengeluh dan mengasihani diri, Paulus dan Silas ini justru berdoa dan memuji Tuhan. Nah, yang kedua ini yang saya katakan bahwa kedua orang ini, Paulus dan Silas ini, mampu menghadapi sebuah persoalan, sebuah penderitaan dengan respon yang tepat. Pada umumnya saudara, bahkan kita juga kadang-kala kalau kita ini punya masalah, kita ini gampang sekali mengasihani diri. Ya kan? Aduh kok saya harus diperlakukan kayak begini, saya harus melakukan macam-macam dan sebagainya. Itu yang pertama. Respon yang kedua apa biasanya ketika kita punya masalah? Menyalahkan orang lain. Oh, yang membuat saya begini si A, yang membuat saya begini si B. Mencari kambing hitam, itu respon yang wajar. Mengasihani diri, kemudian mencari kambing hitam. Itu sesuatu yang sangat-sangat wajar. Atau mengeluh, kenapa sih hidupku kok susah terus gitu loh. Kenapa sih kok saya harus mengalami ini, itu dan sebagainya. Sekali lagi saya bilang itu sesuatu yang sangat alamiah sekali. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa ketika kita mengeluh, ketika kita menyalahkan orang lain, ketika kita mengasihani diri, itu bukan respon yang tepat terhadap sebuah penderitaan yang harus kita alami.
Paulus dan Silas memberikan contoh kepada kita. Justru ketika mereka menghadapi penderitaan, mereka berdoa dan memuji Tuhan, menyanyi. Mungkin bagi banyak orang, ini orang agak sedikit otaknya miring kayaknya ya. Kenapa ketika justru punya masalah kok harus menyanyi? Bukankah firman Tuhan pernah berkata begini Bapak Ibu? Anggaplah sebagai kebahagiaan apabila engkau jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Respon yang tepat terhadap persoalan yang kita hadapi itu merupakan syarat bagaimana kita mendapatkan kemenangan yang sejati. Implikasinya buat kita sederhana Bapak Ibu. Ketika kita juga punya masalah hari ini, jangan ambil respon yang keliru. Jangan mengasihani diri, jangan mencari kambing hitam, jangan mengeluh, tapi miliki respon yang tepat. Apa itu? Berdoa dan memuji Tuhan. Mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk semua yang kau berikan ini. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga, saya akan ajak melihat ayat yang sama, ayat yang ke-25, tapi saya akan menekankan pada bagian yang kalimat yang B. Tetap saya baca. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kata puji-pujian kepada Allah itu menunjukkan bahwa Paulus dan Silas itu memiliki relasi yang benar kepada Tuhan, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Itu sebabnya pada poin yang ketiga ini saya ingin sampaikan, ketika kita ini menghadapi persoalan, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang masuk sebagai pemenang-pemenang yang sejati, mari kita mendasarkan perjuangan kita pada relasi yang benar kepada Allah. Saudara, setiap perjuangan tentu ada tujuan. Apakah tujuannya itu untuk kehidupan pribadi kita, tujuannya untuk keluarga, untuk kelompok kita, setiap perjuangan itu pasti ada tujuan. Nah, ketika kita berbicara tentang perjuangan dalam hidup kita, entah keluarga, pekerjaan, pribadi dan sebagainya, kita semua berjuang, maka pahamilah bahwa semua perjuangan yang kita lakukan itu ya orientasinya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ketika kita mampu memiliki relasi yang tepat dan paham bahwa perjuangan hidup kita itu untuk kemuliaan Tuhan, maka untuk meraih kemenangan itu tinggal setapak. Bukankah ketika Paulus dan Silas menyanyi dan memuji kepada Tuhan, tiba-tiba seluruh pintu-pintu terbuka, dan akibat pintu terbuka kepala penjaranya menjadi depresi. Akibat kepala penjaranya depresi, kemudian meminta nasihat kepada Paulus dan Silas. Karena meminta nasihat kepada Paulus dan Silas, kemudian kepala penjara ini bertobat dan seluruh keluarganya dimenangkan, dan itu adalah kemenangan yang diraih oleh Paulus dan Silas. Demikian juga dengan kita. Ketika kita berjuang Bapak Ibu, milikilah orientasi bahwa setiap perjuangan kita adalah demi kemuliaan Tuhan. Apa perjuangan hari ini yang kita lakukan? Banyak. Mungkin kepala keluarga berjuang untuk mensejahterakan keluarganya, berjuang untuk mensejahterakan istri dan anak-anaknya. Seorang istri mungkin berjuang untuk membahagiakan suaminya. Anak-anak berjuang untuk masa depannya. Semua perjuangan kita hendaklah didasarkan pada relasi yang tepat dengan Tuhan. Ketika Tuhan yang menjadi relasi kita, ketika Tuhan yang ada di pihak kita, bukankah Paulus pernah berkata begini, kalau Tuhan, jika Tuhan di pihakku, siapakah yang akan menjadi lawanku? Tidak ada. Kemenangan yang sejati saudara hanya bisa kita dapatkan ketika kita paham bahwa perjuangan-perjuangan yang kita alami, yang kita hadapi saat ini hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita berada di pihak Tuhan, saya ingin katakan, kemenangan sejati itu menjadi milik bagian kita. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri dan kita mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Pahami Bapak Ibu bahwa apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan hari ini, kita berjuang demi kemuliaan nama Tuhan.
Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Untuk doa firman Tuhan, saya mohon kasih Bapak Yanto untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Saya persilakan duduk kembali. Bentar kita akan memberikan persembahan. Saya akan kasih petugas kolektor untuk maju ke depan. Untuk doa persembahan saya mohon kasih Bapak Andre yang kita undang. Mari kita bersatu berdoa. Bapa kami yang surga, Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik yang ada pada dari kami, Tuhan. Tuhan, kami percaya apa yang kami berikan akan Kau kembalikan, Tuhan. Hanya dalam Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Amin. Amin. Selamat menabur. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih untuk persembahannya. Biarlah Tuhan akan mengembalikan dalam kehidupan kita dengan berlipat kali ganda. Kita akan kembali lagi ibadah dalam minggu depan dengan di waktu yang sama. Kita juga akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Saya undang sejam jemaat untuk bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang memberkati kami dan hadir di dalam ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Di hadapan kami inilah korban persembahan kami. Terimalah sebagai korban persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Kami percaya setiap orang yang telah memberi akan Tuhan balas dengan lipat kali ganda, bahkan sampai melimpah. Lawatlah seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan,
Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan yang mengalami berbagai macam persoalan Tuhan tolong untuk menyelesaikan persoalan itu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk wabah pandemi COVID-19 ini, kiranya Engkau turun tangan ya Tuhan, menyudahi pandemi ini, menyelesaikan pandemi ini, sehingga kami kembali boleh dalam kehidupan yang normal. Tutup bungkus kami segenap jemaat GKB Philadelphia dengan kuasa darah-Mu. Jangan izinkan satupun virus yang menyerang kami ya Tuhan, bahkan mendekat pun tidak, karena Tuhan yang menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah sekarang segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan sukacita di dalam Roh Kudus kiranya melimpahi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saat teduh.